Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kirana dengan NIM 1904010145 kelas EKIS 4F. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Adapun materi yang akan saya bahas pada video ini yaitu mengenai teori inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus atau kontinu. Veneris dan Seboid mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya inflasi di Indonesia. Faktor pertamanya yaitu peningkatan kebutuhan. Inflasi dapat disebabkan oleh peningkatan kebutuhan atau permintaan yang berlebihan di pasar karena adanya hukum supply atau demand. Seiring dengan meningkatnya permintaan, maka harga pun akan meningkat sehingga menyebabkan inflasi. Inflasi karena dorongan biaya. Inflasi dorongan biaya berarti terjadi kelangkaan dalam produksi atau distribusi barang sehingga harga barang menjadi naik. Berkurangnya produksi atau distribusi barang disebabkan oleh peningkatan biaya, misalnya dalam hal produksi barang. Mencetak banyak uang. Apabila suatu bank sentral mencetak uang dalam jumlah yang lebih banyak, maka pasti akan menimbulkan inflasi karena jumlah uang yang beredar sangat memiliki peran dalam menentukan nilai mata uang tersebut. Teori-teori inflasi, di mana teori inflasi terbagi menjadi teori kuantitas, di mana dipelopori oleh Irving Fisher yang menekankan bahwa inflasi dipengaruhi oleh pertambahan jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat terhadap kenaikan harga atau faktor psikologis. Menurut teori ini, jika jumlah uang beredar atau M bertambah, maka tingkat harga umum atau P juga akan naik. Hal ini terjadi karena anggapan bahwa V dan T bergerak stabil. Selanjutnya teori Keynes, di mana teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes, di mana inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat yang menginginkan kehidupan di luar batas kemampuan ekonominya. Dalam teori ini, inflasi dianggap sebagai sebuah proses perebutan bagian rezeki antara kelompok-kelompok sosial atau para pelaku ekonomi yang mau bagian lebih besar dari yang bisa disediakan masyarakat itu sendiri. Yang terakhir yaitu teori strukturalis, di mana teori ini disusun berdasarkan pola pengalaman pada negara-negara Amerika Latin, khususnya struktur perekonomian di negara berkembang. Teori ini beranggapan bahwa kondisi struktur ekonomi negara berkembang yang bisa menyebabkan inflasi adalah ketidakelastian penerima ekspor dan ketidakelastisan produksi makanan di dalam negeri. Selanjutnya yaitu dampak inflasi, di mana dampak yang disebabkan oleh inflasi yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap. Memperburuk distribusi pendapatan bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai real dari pendapatannya, dan pemilik karyawan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Akan tetapi bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai real kekayaannya. Terganggunya stabilitas ekonomi. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan atas kondisi di masa depan para pelaku ekonomi, sehingga hal ini akan mengacaukan stabilitas dalam perekonomian suatu negara karena akan memunculkan perilaku spekulasi dari masyarakat. Yang terakhir yaitu mengenai kebijakan dalam inflasi, di mana kebijakan dalam inflasi terbagi menjadi kebijakan ekonomi konvensional yang terbagi menjadi kebijakan fiskal. Ada dua kebijakan fiskal, yaitu meningkatkan pajak. Makin tinggi pajak maka yang dikenakan pemerintah terhadap pendapatan, maka semakin kecil konsumsi masyarakat. Yang kedua, mengurangi pengeluaran pemerintah, menimbulkan efek yang cepat dalam mengurangi pengeluaran dalam perekonomian. Yang kedua yaitu kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter yaitu peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar.
Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi Islam, di mana dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan, pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu tanggung jawab terhadap perekonomian, di antaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian. Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai teori inflasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.